Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriono dari SD 10 Godosari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kudus. Di sini saya akan melakukan aksi nyata saya pada kegiatan modul 1.4 terkait dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata saya dilatar belakangi yaitu bagaimana siswa tidak selalu memiliki minat yang kuat dalam mengikuti peraturan karena mereka sering mengalami ketidaknyamanan ketika melanggar peraturan yang seringkali berujung pada hukuman dan mungkin membuat mereka merasa malu atau terpojok. Hal ini tentu dapat mengurangi motivasi mereka untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan diantaranya yang pertama yaitu mengenalkan dan menerapkan budaya disiplin positif di sekolah. Yang kedua, membudayakan disiplin diri kuat untuk siswa. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah ketika mampu membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, mampu menerapkan segitiga restitusi. Nah, rancangan tindakan yang saya lakukan diantaranya yang pertama adalah meminta izin kepada kepala sekolah dalam melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang kedua, melaksanakan diseminasi budaya positif bersama rekan guru, yakni terkait dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah merefleksikan dan mengevaluasi kegiatan diseminasi yang telah dilakukan. Tentu hal ini akan dapat berjalan lancar ketika adanya dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu dari dukungan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan. Selanjutnya, peserta diseminasi ini terdiri dari 8 guru dari SD 10 Godosari, 1 guru dari SD 1 Gripik, dan 1 guru dari SD 2 Gripik. Jumlah total peserta diseminasi adalah 10 guru. Berikut adalah proses diseminasi terkait tentang budaya positif. Silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sitiwani selaku Kepala Sekolah SD 10 Godosari, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru staf Karyawan SD 10 Godosari, beserta rekan saya satu CGP yang ada 9 Kabupaten Kudus, Bapak Rahman, beserta Bapak Bayu yang saya hormati pula. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan yang sehat walafiat dan tanpa kekurangan satu apapun. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini pada kegiatan saya pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak, di situ ada tugas untuk melakukan aksi nyata yang judulnya yaitu adalah tentang budaya positif. Di sini ada 7 konsep utama budaya positif, diantaranya yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah terkait dengan disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dalam ketujuh komponen ini, adakah yang familiar Bapak Ibu? Ada yang familiar atau semua ini masih asing?
Nah, kita akan bedah dari yang pertama terlebih dahulu tentang perubahan paradigma belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu di sini ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama yaitu apa Bu? Supaya lebih ingat, kita langsung menyanyikan berbareng saja. Ya. Ya, mau bunyi. Belajar Pancasila, beriman gotong royong mandiri, kreatif dan berlawan kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada keluarga desa dan beramal mulia. Berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berlawan kritis. Betul sekali. Yang pertama yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Bapak Ibu, berakhlak mulia. Kemudian ada berkenegaraan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Itu berbeda Bapak. Ya, gotong royong. Gotong royong kalau pada sekarang itu lebih dikenal dengan kata kolaborasi. Ya, seperti itu Bapak. Nah, di sini pada pembelajaran diferensiasi, yaitu dengan prinsip berkebutuhan murid, ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah minat murid. Minat murid adalah keadaan mental yang menghasilkan respon terhadap suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memuaskan. Yang kedua, kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini adalah kapasitas untuk mempelajari materi atau keterampilan. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Bagaimana cara individu belajar terkait dengan gaya belajar dan kebutuhan yang lainnya. Nah, di sini pada pembelajaran berdiferensi ini, tentunya Bapak dan Ibu guru di sini adalah harus menganalisis terlebih dahulu kondisi awal murid kita, terutama tentang minat murid, apa yang mereka senangi, kemudian apa yang mereka inginkan. Nah, kita sebagai pendidik harus tahu konsep itu terlebih dahulu. Nah, kita menyiapkan keadaan mental mereka untuk siap melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam kesiapan belajar, nah, apa yang kita perlu butuhkan dalam tahap ini Bapak dan Ibu? Bagaimana bisa membantu menjawab kesiapan belajar apa yang perlu kita butuhkan untuk mempersiapkan mental murid sebelum proses pembelajaran? Biasanya memberikan SPP dulu di awal pembelajaran. Oke. Kesiapan mentalnya ada. Ada ice breaking, guru menyiapkan ice breaking. Selain itu, persepsi. Oke, persepsi itu bisa berbagai macam ya Pak. Mungkin bisa menyiapkan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Terus termasuk juga ice breaking, itu juga termasuk dalam persepsi seperti itu. Oke. Setelah tadi ada persepsi, ada ice breaking, tidak lupa pula kita menyiapkan yang namanya sumber belajar. Nah,
Sumber belajar inilah sebagai inti dari kesiapan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Bagaimana ini terkait dengan profil belajar murid, yaitu tentang gaya belajar murid. Ada yang murid itu sudah ditunjukkan gambar langsung paham, kalau ini buah semangka. Ada juga tidak perlu ditunjukkan gambar, seperti langsung diterangkan itu siswa sudah bisa mengerti. Nah, itu adalah gaya belajar murid yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru juga harus mengerti bagaimana karakteristik dari gaya belajar setiap anak didik kita. Selanjutnya ini yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin itu pada intinya tujuan akhir adalah dibuat untuk kepatuhan. Setuju Bu dengan hal ini? Disiplin itu untuk patuh. Dan cenderung itu adalah merupakan suatu ketidaknyamanan, hal yang bersifat memaksa harus dilakukan karena tujuan akhirnya adalah patuh. Nah, itu adalah disiplin dalam budaya kita. Nah, kita nanti akan melihat disiplin yang sekarang itu modelnya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Nah, disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah muncul dari dalam diri siswa, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah pendorong siswa dalam melakukan sesuatu. Sehingga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada kata disiplin positif. Yang paling bawah ada syaratnya, tanpa sebutan, ancaman maupun hukuman. Hal ini akan terjadi apabila siswa itu memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tentunya semua manusia pasti akan melakukan yang namanya bertahan hidup. Yang kedua adalah memerlukan kasih sayang dan bisa diterima. Hal ini kaitannya dengan sosial. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia ini adalah merupakan hal yang dipenuhi untuk kebutuhan psikologi maupun psikisnya. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, contohnya siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini dia taat pada peraturan karena takut dihukum, bukan muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, karena itulah merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan.
Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Sama, ada faktor yang mengaruhi siswa untuk melakukan hal tersebut sehingga dia memperoleh penghargaan atau imbalan. Nah, faktor yang dari luar ini bisa kita kategorikan sebagai motivasi ekstrinsik. Itu adalah juga sebagai salah satu motivasi. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini adalah salah satu motivasi yang paling dianjurkan oleh para baik, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, siswa menggali pada dirinya sendiri sehingga sadar dan tanpa adanya pengaruh dari luar maupun motivasi dari luar melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah, inilah merupakan salah satu contoh motivasi intrinsik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagah. Nah, tadi pada slide 3 slide sebelumnya ada kata-kata disiplin itu kita kategorikan dengan kepatuhan. Nah, di sini diperjelas lagi kalau konsep disiplin itu sama dengan identitas gagah. Kenapa? Karena disiplin itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama terkait dengan hukuman. Kalau kita melanggar kedisiplinan, maka budaya kita itu akan mendapatkan suatu hukuman. Hukuman itu akan menyebabkan apa sih pada anak? Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu adalah menyakitkan. Bagi anak itu sakit, tidak nyaman. Yang kedua, anak akan merasa tidak nyaman karena dihukum. Yang ketiga, siswa takut. Nah, ketika dia mendapat hukuman, dia itu merasa takut untuk berbuat salah, disiplin. Yang keempat adalah bersifat memaksa. Disiplin itu bersifat memaksa, tidak lahir dari dalam diri siswa sendiri. Yang kelima adalah menyembunyikan kesalahan siswa menjadi rendah diri. Nah, di sini siswa itu menjadi kurang bersemangat yang sehingga akan menyebabkan menjadi rendah diri. Sebaliknya, kalau kita memberi penghargaan kepada siswa itu juga termasuk dalam kategori identitas gagah. Kenapa? Yang pertama itu tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Merusak hubungan ini terjadi antara mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ketika kita tidak bisa melakukan penghargaan kepadanya, setiap orang secara sama, itu akan merusak hubungan. Yang keempat, mematikan kreativitas karena suatu penghargaan akan mengacu pada kategori tertentu. Dia tidak bebas suatu kategori, tapi memang ada suatu patokan sehingga dia akan berusaha mencapai hal itu, hanya mencapai hal itu. Nah, di sini dia akan mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ranking ini juga merupakan suatu identitas gagah. Kenapa kok dalam kelompok sekarang kita tidak ada rankingnya? Karena menurut sistem ini itu merupakan suatu identitas gagah. Karena ranking itu juga akan berdampak pada salah satunya merusak hubungan, sehingga membatasi kreativitas siswa juga, sehingga baiknya memang tidak ada sistem ranking. Yang keempat, merampas hak menghargai dirinya. Nah, penghargaan itu yang terakhir adalah akan merampas hak menghargai dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus disiplin dengan identitas sukses. Ada disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu adalah konsekuensi.
Konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, hanya berlaku untuk jangka pendek, hanya berupa stimulus respon, hanya untuk siswa menghormati peraturan. Dan terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, konsekuensinya ini hanya sebatas jangka pendek. Sedangkan restitusi itu adalah siswa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Yang kelima adalah siswa semangat memperbaiki kesalahan. Nah, nanti kita akan belajar tentang konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi? Nah, di sini ada pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kata kunci di sini adalah restitusi itu adalah menciptakan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan ciri-ciri restitusi itu adalah pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang kelima, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Di sini ada kuis. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasus yang pertama adalah ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Di sini ada 3 tindakan. Silahkan Bapak Ibu tentukan mana yang termasuk konsekuensi, mana yang termasuk hukuman, dan mana yang termasuk restitusi. Nah, kita diskusikan bersama-sama. Untuk yang pertama, ketika siswa tidak mengerjakan PR, guru menyuruh berlari lapangan 5 kali. Itu termasuk hukuman. Nah, kita kunci terlebih dahulu. Nah, tindakan yang kedua, ketika siswa tidak mengerjakan PR, mereka mengerjakan di luar kelas selama jam pelajaran. Itu termasuk konsekuensi. Oke. Tindakan yang ketiga, ketika siswa tidak mengerjakan PR, yang dilakukan adalah kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, kemudian siswa mencari solusi terkait kesalahan yang mereka buat. Hal ini adalah termasuk restitusi. Nah, kita lihat jawabannya betul atau salah. Ya, betul. Berlari lapangan 5 kali hukuman. Nah, tadi diingat Bapak dan Ibu, kalau hukuman itu adalah berupa fisik, membuat siswa merasa sakit. Tidak hanya merasa sakit, siswa juga akan merasa rendah diri. Nah, kenapa rendah diri? Karena hukuman itu adalah merupakan suatu disiplin yang kita kategorikan gagal. Kalau konsekuensi tadi hanya jangka pendek, hanya sebatas ketika ada permasalahan itu saja. Itu adalah konsekuensi. Ketika siswa tidak mengajarkan kemudian mengerjakan PR di luar, itu merupakan konsekuensi. Terus ini hanya berupa saat itu saja, tidak akan berlangsung lama. Tapi ketika kita menerapkan restitusi pada permasalahan ini, yaitu menanyakan keyakinan kelas, apa yang dia langgar, kesalahan apa yang dia langgar, kemudian membantu mencari solusi, kemudian siswa dapat memberikan solusi dan diterima oleh guru. Nah, itu akan berpengaruh kepada diri siswa. Dia sudah bisa mengutarakan solusi dari dalam dirinya, sudah menunjukkan nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga hal ini akan berdampak terus menerus. Siswa akan ingat, oh, saya sudah berjanji pada Bapak dan Ibu guru kalau tidak mengerjakan PR nanti akan apa. Itu termasuk adalah restitusi. Yang kelima ini adalah 5 posisi kontrol guru. Kita mempunyai
apakah kita memilih sebagai pemantau atau membuat rasa bersalah? Bisa juga kita memilih sebagai teman, atau yang terakhir apakah kita memutuskan sebagai manajer. Nah, hal ini adalah pilihan bagi Bapak Ibu Guru. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu. Oke. Lanjut nih Bapak Ibu. Tadi tentang 5 posisi kontrol guru. Di sini kita akan memasangkan mana kira-kira yang termasuk dalam 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, ada 5 tindakan. Yang pertama, ayo jangan terlambat lagi. Kali ini Bapak maafkan. Ini termasuk apakah sebagai penghukum, pemantau, teman, manajer, atau membuat rasa bersalah. Ayo jangan terlambat lagi. Kali ini Bapak maafkan. Memantau. Oke. Ulang menjawab memantau. Yang kedua, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ayo, apakah ini? Teman. Oke, kita kunci dulu. Teman. Yang ketiga, Pak Guru sudah sering mengingatkanmu agar tidak terlambat. Kenapa kamu mengulanginya lagi? Membuat rasa bersalah. Nah, tentunya kata-kata seperti ini kan sering diucapkan ya Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu kita itu sebenarnya itu sebagai apa sih dalam hal ini. Dan nanti kita akan mencari yang terbaik itu kita akan menjadi seperti apa. Nah, posisi kontrol yang mana nanti Bapak Ibu. Yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan. Tahu konsekuensinya. Ini sebagai manajer. Oke. Ayo. Oh, ada yang kebalik tadi atau gimana? Nah, kalau yang terakhir, hormat bendera 10 menit ketika terlambat menyuruh siswa hormat bendera. Penghukum. Yang jelas yang terakhir ini penghukum seperti itu ya. Sepakat ya? Oke. Kalau nomor 1 tadi? Nomor 1 tadi apa? Pemantau. Nomor 2? Teman. Nomor 3? Membuat rasa bersalah. Nomor 4? Manajer. Nah, kita bedah satu-satu. Jawabannya adalah Nah, nomor 1. Ayo jangan terlambat lagi. Kali ini Bapak maafkan. Dari kata itu saja kita sudah bisa menjadi seperti teman. Tidak ada bersifat pemaksaan. Kita mengerti dengan kesalahan anak. Nah, itu adalah kategori teman. Yang kedua, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah sebagai manajer. Yang ketiga, Pak Guru sudah sering mengingatkanmu agar tidak terlambat. Kenapa kamu mengulanginya lagi? Nah, ini membuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya Pak Gurunya jengkel, sering terlambat. Yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan dan tahu konsekuensinya. Itu adalah pemantau. Nah, dia hanya memantau, mengingatkan dan memberitahu siswa konsekuensi atas kesalahan yang dia buat. Dan terakhir itu adalah tahu semua sebagai penghukum. Dari kelima ini yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Teman. Oke. Dan jawaban aja. Ya. Nah, yang paling bagus dalam hal ini adalah manajer. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang pertama yaitu adalah kita menanyakan kesalahan apa yang dilakukan oleh. Yang kedua, kita mendorong siswa itu sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan paksaan dari kita, tapi kita mendorong anak supaya dia menunjukkan nilai-nilai kebajikan diri dia untuk memperbaiki kesalahannya.
belakang. Nah, dalam hal ini adalah manajer adalah yang paling cocok, yang paling bagus kita berikan. Iya, betul. Nah, 100 untuk buah siti. Tepuk tangan. Nah, ribet. Tepuk tangan tadi Pak. Iya, bagus. Nah, oke. Berarti sudah jelas nih 5 posisi kontrol yang sudah kita, mungkin kita sendiri setiap hari akan melakukan 5 posisi kontrol itu. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa memilih sebagai posisi kontrol manager. Menyadarkan anak terhadap kesalahan yang mereka buat, kemudian mendorong mereka untuk mencari solusi atas diri mereka sendiri, bukan pasangan kita. Nah, manajer tadi akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Budaya positif yang ke-6, yaitu keyakinan kelas. Kenapa judulnya keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Nah, Bu Ulan bisa menjawab. Nah, monggo Bu. Nah. Kenapa kok judulnya keyakinan kelas, peraturan kelas, budaya positifnya? Kalau menurut saya, kalau peraturan kelas itu lebih terasa tegas untuk siswa, terasa lebih berat untuk siswa. Tapi kalau keyakinan itu lebih terasa umum, tidak mengikat ke apa ya? Tidak memaksakan siswa. Mungkin seperti itu, Bapak. Siap. Kita tampung terlebih dahulu. Kalau tidak adil kalau pendapat itu hanya disampaikan oleh satu orang. Nah, Buni silakan. Nah, ini, silakan Buni. Kenapa kok kita pakai keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu cenderung dibuat oleh gurunya dan muridnya harus mengikuti. Kalau keyakinan itu dibuat bersama antar guru dan siswa, itu sepakat dengan keyakinan yang dibuat gitu. Jadi ada rasa kebersamaannya untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Iya, bisa saya simpulkan tadi kalau dari pendapatnya Bu Wulan itu kalau peraturan bersifat memaksa, sedangkan Bu Nikmah keyakinan kelas itu kebersamaan, keputusan bersama, seperti itu ya Bu. Oke. Mungkin ada Bapak atau Ibu guru lagi yang bisa menyampaikan kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas. Bu Nikmah, Pak Ronji, oke. Silakan. Pak Haji Ronji, silakan Bapak. Oke, dapatnya Bapak. Ya, keyakinan kelas itu kan anak-anak mengenal akan dirinya ya. Jadi di kelas itu siswa itu mengenalkan dirinya sendiri. Jadi tahu dirinya, kekuatan saya, kemauan saya. Kalau peraturan itu seakan-akan mengikat ya. Jadi anak tidak mendapat kebebasan dalam kurikulum merdeka ini. Itu ya. Serak. Siap Bapak. Nah, itu adalah pendapat Ahmad Ronji. Cukup atau muat tadi pendapat lagi? Sudah cukup. Oke, betul seperti apa yang disampaikan oleh Bu Wulan, Bu Nikmah, dan Bapak Ahmad Ronji. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu adalah merupakan suatu keputusan bersama yang dilakukan oleh warga yang ada di kelas, yaitu siswa dan guru. Mereka membuat suatu peraturan, keyakinan yang mereka sepakati. Nah, itu adalah suatu keyakinan kelas. Dan selanjutnya adalah ya ini terkait dengan bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah,
keyakinan kelas ini perlu kita tahu adalah yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Ini lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturannya jelas, tapi kalau keyakinan kelas itu tidak jelas. Yang kedua berupa pernyataan universal, kalimatnya masih universal, tidak tegas seperti peraturan kelas. Yang ketiga dibentuk dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja akan mudah diingat. Nah, kata-kata dalam keyakinan kelas itu sedikit tidak seperti peraturan kelas. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan agar mudah diterapkan. Nah, keyakinan kelas ini berangkat dari kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir seperti disampaikan oleh penima adalah semua warga kelas terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Merumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Kalau kita tahu dalam peraturan kelas kalau hadir tanpa waktu, meminta izin ketika keluar kelas aja belajar berlangsung. Nah, keyakinan kelasnya adalah bersikap disiplin. Cukup bersikap disiplin karena itu sudah menyangkut semua aspek. Betul. Ada peraturan kelas lagi. Mengikuti pelajaran dengan baik, memastikan kelengkapan belajar tersedia, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, keyakinan kelasnya adalah aktif belajar dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, lebih singkat kata-katanya Bapak Ibu, sehingga anak itu lebih mudah ingat. Kalau kita membuat panjang seperti ini, itu anak akan lupa. Kalau kita membuatnya cukup singkat, sikap disiplin, aktif belajar, nah siswa akan mudah ingat. Yang ketiga adalah membersihkan ruang kelas, memakai seragam, sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, dan topi sesuai jadwalnya. Itu kan panjang. Kita singkat lagi, menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang keempat, berdoa sebelum dan memulai pelajaran. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bersalaman dan cium tangan saat hadir dan pulang. Nah, kita peringkas lagi itu merupakan sikap bersyukur. Yang kelima, mendengarkan pendapat orang lain, mengangkat tangan saat menyampaikan pendapat, mengucapkan tolong dan terima kasih. Nah, kita ringkas saat ini menjadi sikap saling menghormati dan menghargai. Seperti itu bisa. Nomor 6, berinteraksi sesama warga kelas dengan baik, menolak bullying sesama teman. Nah, ini adalah sikap saling kasih sayang. Penting sikap saling kasih sayang sehingga tidak ada bullying lagi. Nah, sehingga dari tadi ada peraturan kelas, kita ringkas menjadi 6 keyakinan kelas. Yang pertama ada sikap disiplin, aktif belajar dan mengulang tugas tepat waktu, menjaga kebersihan dan ketertiban, sikap bersyukur, sikap saling menghormati, dan yang terakhir adalah sikap saling kasih dan sayang. Nah, yang ketujuh, yang terakhir ini Bapak Ibu, konsep utama budaya positif. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, kalau segitiga Bapak Ibu itu ada berapa sisi ya Bapak Ibu? Ada di 3. Oke. Yang pertama, pada sisi pertama di sini ada menstabilkan identitas. Pada sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, biasanya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini kita lakukan ketika kita menangani buah kasus atau permasalahan yang dialami oleh siswa, kesalahan yang oleh siswa. Nah, di sini ada 3 langkah yang kita bisa lakukan. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contohnya.
Harus tampilkan integritas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini ada kata-kata baik. Pak Guru kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Namun tentunya Pak Guru berharap atas kesalahanmu itu bisa diperbaiki ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Bagaimana kita menciptakan stabilitas dari siswa itu sendiri. Baru kita melakukan validasi tindakan salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Apa kalimatnya? Nah, berikut contohnya. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu lakukan? Nah, di sini tentunya kita menggali alasan kenapa siswa itu melakukan suatu kesalahan. Tentu mereka mempunyai alasan. Nah, ketika siswa sudah mengutarakan alasan, kita baru mengajak ke menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Dalam hal ini adalah kita menumbuhkan motivasi dalam diri siswa dalam mencari solusi atas tindakan yang salah tersebut. Kalimatnya diantaranya baik. Kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Pak Guru ingin tahu apa yang harus kamu lakukan. Selanjutnya, bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu? Kita lihat rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki. Nah, dari pertanyaan ini adalah memancing siswa untuk memunculkan suatu motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk sebagai solusi atas tindakan salah. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Assalamualaikum Fajar. Waalaikumsalam Pak. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan tadi? Sudah. Iya, bagus. Sudah kan apa? Fajar, Bapak panggil ke sini, tahu alasannya tidak? Tidak. Tidak tahu. Iya. Tadi kan teman-teman itu kan sudah mengumpulkan PR. Fajar sudah mengumpulkan apa belum? Belum mengumpulkan. Kenapa kok belum mengumpulkan? Ketiduran. Ketiduran. Berarti PR-nya belum dikerjakan ya? Iya, nggak apa-apa. Kenapa kok ketiduran tidak mengerjakan PR? Kecapean main Pak. Kecapean? Main. Kecapean bermain. Iya. Nah, bermain itu bagus, bisa menjaga kesehatan, kita bisa bermain bersama teman-teman, menjaga kekompakan, ya kan? Nah, tapi juga harus ingat dengan PR yang harus dikerjakan, seperti itu. Benar tidak? Iya. Nah, iya Fajar. Tadi kan Fajar lupa mengerjakan PR, ya kan? Belum. Nah, kesepakatan kelas yang dilanggar apa? Ya. Mengumpulkan dari tepat waktu. Iya, menggunakan PR tepat waktu. Iya. Tadi kali Fajar harus menggunakan PR tepat waktu, seperti itu ya. Iya. Nah, dari Fajar supaya tidak lupa lagi mengerjakan PR, kira-kira apa yang dilakukan? Jangan PR dulu sebelum tidur. Mengerjakan PR dulu sebelum tidur. Iya, bagus. Ada lagi? Tidak? Iya, tidak ada. Mengerjakan PR kalau sulit biasanya dibantu sama ibu. Iya, boleh ibu, boleh ayah, boleh kakak kalau ada yang sulit. Boleh tanya Pak Guru juga bisa kalau sulit, kalau ada yang belum mengerti. Oke Fajar, terima kasih untuk bertanya. Bapak harap tidak lupa lagi untuk mengerjakan PR. Ya, terima kasih. Sekarang kembali ke kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aldianur, kelas 2 SD 10 Gandesari. Saya senang bercerita bersama Pak Guru. Saya mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum tidur. Ya, boleh Kakak masuk. Assalamualaikum Radin. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Tadi sudah sarapan? Sudah. Sudah. Iya. Kira-kira Radin Bapak panggil ke sini tahu tidak alasannya? Tidak. Tidak. Nah, tadi Bapak lihat teman-teman sudah pada baris. Radin baru datang. Tadi terlambat ya? Ya. Iya, terlambat. Kenapa kok terlambat? Tidurnya? Iya, tidurnya kemalaman. Iya Radin, kenapa kok tidurnya malam-malam? Karena main HP. Iya, karena main HP. Nah, kalau main HP sampai malam itu nanti kan bangunnya kan tidak bisa pagi, ya kan? Nah, agar bangunnya bisa pagi itu bagaimana, Mas Radin? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal, bagus. Kalau sering main HP itu bagus apa tidak? Tidak. Tidak. Iya, berarti boleh main HP tapi sedikit aja, ya. Iya, sambil nanti belajar seperti itu. Nah, biar tidak terlambat juga kita harus bangunnya bagaimana, Mas Radin? Lebih awal. Bangunnya lebih awal. Iya, bagus. Nah, kalau Mas Radin tadi datang terlambat, berarti Mas Radin tadi melanggar keyakinan kelas apa? Datang tepat waktu. Iya, betul. Berarti Mas Radin tadi melanggar kesepakatan kelas yang datang tepat waktu. Nah, untuk kedepannya tadi Mas Radin sudah bilang kalau akan tidur lebih awal, bangun lebih pagi, tidak sering main HP. Bapak, terima kasih Mas Radin sudah bisa mencari solusi agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, selanjutnya nanti Mas Radin bisa keluar, bisa kembali bermain bersama temannya. Ya, silakan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin K. Saya senang bisa berbicara dengan Pak Guru dan saya tidak akan tidur malam-malam lagi dan tidak akan main HP lagi. Nah, itu adalah contoh ketika restitusi. Kita sebagai kontrol berperan sebagai manajer tadi. Tadi ada permasalahannya tadi adalah tidak mengerjakan PR. Betul sekali. Alasannya kenapa Pak tidak mengerjakan PR? Tadi saya menanyakan seperti itu. Nah, kenapa Bapak gurunya lembut seperti itu ya? Nah, karena tadi itu adalah anak kelas 2 seperti itu. Jadi kalau kita untuk anak didik yang masih usianya masih dini, masih kecil itu harus menunjukkan sikap lembut, sikap kasih dan sayang. Ya, betul sekali. Kita kan sebagai pamong seperti itu. Ngomong lagi kita. Oke, kembali lagi ke segitiga restitusi. Tadi permasalahan kasusnya adalah ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kenapa? Ternyata keasikan bermain sehingga lupa untuk mengerjakan PR. Nah, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Sudah kita tanyakan. Keyakinan kelas tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian solusinya apa kira-kira agar tidak terlambat lagi mengerjakan PR? Nah, dari anak tadi sudah bisa menjelaskan kalau sebelum tidur harus mengerjakan tugas lebih dahulu. Nah, seperti itu. Ya, kalau sedang main terus capek langsung tidur. Ya.
kita sampai penutup Bapak Ibu. Nah, mungkin ada di sini Bapak dan Ibu guru yang ingin bercerita atau menanyakan sesuatu sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Bu Nima, aman Bu Nima? Sudah cukup paham Ibu? Iya. Oke. Silakan. Oke. Hadiah, iya Pak. Identitas gagal Pak? Ya jelas Pak. Pemberian hadiah itu apa? Iya. Kurang efektif tadi ya? Iya, identitas gagal Bapak. Ya itu kan hanya saja memberikan support ya Pak. Iya. Betul. Kepada siswa ya. Iya. Agar kita lebih berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang lebih baik kan gitu. Misalnya anak ini loh, kalau kamu udah belajar, misalnya pada anak ya, kamu kalau bisa puasa 1 hari, Iya. nanti saya kasihkan es krim 1 dus misalnya. Nah itu menurut pemahaman saya kurang pas ya. Menurut jadi apa tadi? Nanti yang benar kan dari dalam dirinya tadi ya. Ya itu saja ya. Saya masih janggal itu. Coba dibuka. Oke. Siap. Nah. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Tidak ada. Tidak. Ya cukup. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Roji. Tentunya ada janggalan nih Pak. Kenapa kok ribut itu termasuk dalam identitas gagal, dalam budaya positif seperti itu ya? Nah, oke. Sebelum saya menjawab, mungkin teman saya bisa membantu. Bapak Nur Ahmad, silakan memberikan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini hanya sebatas sharing ya Pak Haji ya. Artinya memang kami selaku calon guru penggerak itu sesering mungkin untuk melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman para rekan guru. Artinya untuk memunculkan apa yang sudah kita dapatkan materi di modul 1.4 dalam hal ini adalah budaya positif. Artinya memang kalau dilihat dari apa itu tadi penghargaan yang kami terima di konsep ini adalah identitas gagal. Karena dengan adanya penghargaan, anak itu akan melakukan suatu tindakan itu hanya karena sebuah iming-iming atau sebuah reward. Tentunya ketika anak itu tadi tidak ada reward, tidak ada penghargaan, anak itu tidak akan menjadi lebih berkreativitas, tidak akan bisa melakukan sesuatu hal yang berinovasi dan berkreativitas lebih luas. Sehingga di budaya positif ini dikategorikan kalau kita mendisiplinkan anak dengan cara penghargaan itu tidak efektif. Jadi ada beberapa hal memang terutama dengan mendisiplinkan anak dengan cara hukuman itu akan bisa menjadikan takut, minder, rendah diri, kemudian tersakiti. Akan tetapi ketika di sisi lain menggunakan kedisiplinan ini kita gunakan dengan cara penghargaan, itu tadi dia akan lebih tidak efektif. Beda lagi kalau kita menggunakan restitusi, dia akan memberikan sesuatu hal, melakukan sesuatu hal itu berangkat dari dirinya sendiri.
Jadi mungkin kalau bisa dan perbolehkan untuk menggarisbawahi, kalau memang penghargaan secara fisik menurut pembelajaran yang kita sudah pelajari itu adalah identitas gagal. Tapi kalau reward dan penghargaan itu adalah verbal, artinya dengan ucapan, itu mungkin lebih bisa diterima. Oh bagus, oh itu sangat baik, itu adalah ya itu jempol, seperti itu. Mungkin itu Pak Fitri yang bisa sedikit kami sharingkan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak, seperti yang saya harapkan. Sebelum saya menjawab, merefresh lagi pemikiran kita agar lebih agile. Di sini ada sedikit ice breaking Bapak Ibu. Tolong jawab dengan cepat, jawab saja dengan cepat. Daun warna? Daun warna? Daun warna? Rumput warna? Jerapah makan? Jerapah makan rumput? Berarti perlu konsen itu kalau jerapah makan rumput itu. Oke. Kembali lagi pertanyaan Bapak Ahmad Raji, kenapa penghargaan atau reward itu termasuk dalam disiplin positif yang identitas gagal? Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Afnan, memang dalam hal ini kalau itu berupa verbal dan itu bisa kita ucapkan ke semua anak didik kita secara umum, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika kita hanya melihat pada satu anak saja dan itu berupa fisik, nah itu akan menjadi hal yang tidak baik bagi anak lain. Contohnya menjadi iri. Nah, tadi sudah disampaikan di dalam tampilan slide. Selain itu juga kalau kita melakukan penghargaan itu membatasi kreativitas anak. Patokannya hanya itu saja. Bisa jadi anak itu lebih dari itu. Nah, ketika dia ribet, oh aku cukup seperti ini aja sudah dapat dia. Nah, untuk memacunya lagi mungkin itu akan lebih efektif dengan kita akan menggali potensi anak itu sendiri. Kita tidak melakukan ini secara fisik, lebih memberikan memotivasi secara intrinsik, menimbulkan motivasi intrinsik pada dalam diri anak. Mungkin seperti itu Bapak Ahmad Ranji, bisa diterima? Alhamdulillah bisa diterima. Nah, takutnya lagi Bapak Ibu kita langsung saja ke penutup. Dalam implementasi program disiplin positif, guru harusnya mempertahankan standar kepribadian, profesionalisme dan kemampuan sosial yang tinggi. Guru harus memiliki kemampuan untuk secara kritis merefleksikan peran mereka saat ini sebagai seorang among manajer yang memimpin murid-murid menuju kemandirian, kemerdekaan dan tanggung jawab yang kuat. Nah, demikian tempat yang saya sampaikan tentang budaya positif. Selebihnya jika ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon untuk dimaafkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Indasari, jabatan saya sebagai guru di SD 10 Indasari. Perasaan saya ketika mengikuti kegiatan desiminasi adalah saya merasa sangat senang karena saya dapat memperoleh pengetahuan baru terkait tentang budaya positif. Kegiatan desiminasi ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam memilih posisi kontrol yang tepat dalam menangani permasalahan siswa dan juga dalam pembuatan tentang keyakinan kelas. Pelajaran yang dapat saya ambil atau dapat saya terima adalah ternyata hukuman dan juga penghargaan itu termasuk dalam disiplin dalam kategori yang gagal dan akan lebih baik menggunakan restitusi dalam melaksanakan disiplin positif. Selain itu,
Saya juga dalam peraturan kelasnya itu ternyata dalam pelaksanaannya kurang efektif bagi siswa. Tindak lanjut yang saya lakukan adalah memilih peran kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah bagi siswa. Kemudian saya juga membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.